Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita bersyalawat hari ini untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Cantika Story, jangan lupa klik subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah menakjubkan lainnya. Pernahkah kalian membayangkan, seorang wanita muda dari kampung kecil bisa terdampar di tengah padang pasir Arab hanya karena ingin mencari nafkah? Inilah kisah nyata yang tak sekadar tentang cinta, tapi tentang harapan dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Simak hingga akhir, hanya di channel Cantika Story. Langit jeda mendung sore itu, angin panas berdesir menyapu terminal bus tua yang berdebu. Nadia, seorang wanita muda asal Brebes, baru saja menjejakkan kakinya untuk pertama kali di tanah Arab. Tangan kanannya menggenggam koper, tangan kirinya menggenggam lembaran alamat dalam bahasa Arab yang tak ia pahami sepenuhnya. Janji dari agen kerja mengatakan bahwa seseorang akan menjemputnya di tempat ini. Tapi sudah hampir 2 jam ia menunggu, tak ada satupun wajah yang tampak mengenalinya. "Maaf, ini alamatnya di mana ya?" tanya Nadia gugup kepada seorang sopir taksi berjanggut lebat. Lelaki itu memicingkan mata, menggeleng, lalu menjawab dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Ia hanya menunjuk arah luar kota, sambil berkata, "Badiah, Badiah." Merasa terdesak, Nadia pun naik ke dalam taksi itu, berharap taksi tersebut membawanya ke tempat yang benar. Tapi nyatanya, ia justru diturunkan di sebuah area sepi, jauh dari keramaian. Tak ada rumah, tak ada bangunan, hanya pasir, panas, dan suara kambing dari kejauhan. Panik mulai menyelimuti dada Nadia saat ponselnya mati karena kehabisan baterai. Langkahnya terhuyung, berjalan entah kemana, hingga sinar matahari mulai turun dan langit berubah jingga. Tiba-tiba, suara berat menggema dari balik gundukan pasir. "Hei, kamu ngapain di sini sendirian? Ini bukan tempat buat perempuan." Nadia berhenti. Dadanya berdegup. Seorang pria berwajah Arab, berjubah krem panjang, berdiri sambil memegang tongkat kayu. Di belakangnya, puluhan kambing menggembala dengan tenang. Aku tersesat, aku cuma cari alamat kerja," jawab Nadia dengan suara gemetar. Pria itu menyipitkan matanya. Matanya tajam, mencurigai. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata Nadia yang membuatnya ragu untuk bersikap keras. "Nama kamu siapa?" tanyanya kemudian. "Nadia." Ia menghela napas. "Kamu ikut aku. Tempat ini bukan buat tidur atau menangis." Nadia, tanpa pilihan lain, mengikuti pria itu menyusuri padang pasir, diiringi kambing-kambing yang pulang ke kandang. Dan sejak malam itulah, takdir Nadia mulai berubah. Nadia berjalan perlahan di belakang pria itu, menyusuri gurun yang mulai dingin seiring matahari tenggelam. Suara langkah kaki mereka tenggelam dalam desir pasir dan embusan angin malam. Di kejauhan, tampak sebuah bangunan sederhana dari batu dan kayu, dikelilingi pagar rendah, dan di depannya berdiri puluhan kandang kambing. "Masuk. Ini tempatku," kata pria itu tanpa menoleh. Nadia menunduk, melangkah pelan melewati ambang pintu. Di dalam, ruangan itu bersih namun sederhana. Hanya ada karpet, perapian kecil, dan aroma susu kambing yang kuat. Pria itu meletakkan tongkatnya, lalu menyalakan lentera gantung di tengah ruangan. "Aku Karim," katanya akhirnya. "Peternakan ini milikku. Aku tinggal sendirian sejak ayahku meninggal 3 tahun lalu." Nadia mengangguk pelan, masih menggenggam ujung kerudungnya yang berdebu. "Aku tidak punya niat buruk. Sungguh, aku cuma mau kerja. Tapi aku nyasar." Karim duduk, menuangkan air dari kendi dan menyodorkannya ke arah Nadia. "Minum dulu. Perempuan tak akan kuat di gurun tanpa air dan keberanian." Setelah meneguk, Nadia menghela napas lega. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya mulai menghangat. Ia baru sadar betapa lelah dan takut dirinya sejak siang tadi. "Kenapa kamu ke Arab?" tanya Karim tiba-tiba. "Untuk bantu keluarga. Ayahku sakit, ibuku sudah tua. Aku harus kerja. Tapi mungkin ini salah." Karim menatap api kecil di perapian.
Banyak yang datang ke negeri ini karena terpaksa. Tapi sedikit yang kuat bertahan di gurun. Lalu ia bangkit, membuka rak kecil dan mengambil sepiring kurma. Ditaruhnya di depan Nadia, bersama sepotong roti datar. Makan. Besok pagi kamu ikut aku ke kandang. Lihat kambing-kambingku, baru kamu tahu seperti apa hidup di sini. Nadia menatap pria itu dengan bingung. Aku boleh tinggal. Karim mengangguk pelan. Untuk sementara. Sampai kamu tahu mau kemana. Tapi jangan ganggu kambing-kambingku. Mereka lebih jujur dari manusia. Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Di tempat yang asing, di bawah langit yang sunyi, ia menemukan tempat berteduh. Namun, ia tahu, ini baru permulaan dari hidup barunya di padang pasir. Fajar menyingsing pelan di atas padang pasir. Langit kemerahan membungkus gurun yang semalam dingin menusuk tulang. Nadia terbangun dengan mata sembab dan tubuh pegal. Ia tidur beralaskan tikar tipis di sudut rumah batu milik Karim. Di luar, terdengar suara embikan kambing bersahutan. Udara masih menggigit, namun aroma susu hangat menyeruak dari dapur kecil. Ayo bangun. Hari di gurun tak menunggu orang malas. Suara Karim terdengar tegas dari luar. Dengan langkah ragu, Nadia keluar rumah. Ia melihat Karim sudah berdiri memegang ember susu dan tali pengikat. Bajunya lusuh, namun sorot matanya tajam seperti malam sebelumnya. Kamu pernah perah kambing? Tanyanya. Nadia menggeleng cepat. Belum pernah. Karim menaruh ember di tanah, duduk di bangku kecil di samping seekor kambing betina. Lihat caraku. Jangan takut. Kambing lebih tahu siapa yang niat baik dan siapa yang cuma ingin lari dari kenyataan. Nadia memperhatikan gerak tangan Karim yang terampil memerah susu. Tangannya kokoh, namun lembut saat menyentuh hewan-hewan itu. Ada ketenangan dalam geraknya, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan kesendirian. Setelah beberapa menit, ia menyerahkan tugas itu kepada Nadia. Dengan jantung berdebar, Nadia mencoba meniru. Kamu terlalu kaku. Santai saja. Kambing itu bisa merasa kalau kamu takut, ujar Karim sambil menahan senyum kecil. Aku cuma gak biasa, gumam Nadia. Hari itu berlalu dengan peluh dan debu. Tapi ada tawa kecil yang keluar dari bibir Nadia saat seekor kambing mencium kakinya. Ada rasa hangat ketika ia berhasil mengisi setengah ember dengan susunya sendiri. Dan Karim, walau masih pendiam, mulai membuka diri. Di sore hari, mereka duduk di beranda sambil memandangi matahari tenggelam. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma rumput kering dan jerami. Kamu belum bilang siapa yang seharusnya menjemputmu kemarin? Tanya Karim pelan. Agen penyalur. Tapi mungkin aku ditipu. Aku gak tahu harus kemana sekarang. Jawab Nadia lirih. Karim menunduk, lalu berkata tanpa menatapnya. Kalau kamu mau, kamu bisa bantu aku di sini. Gajinya gak banyak, tapi kamu bisa tidur tenang. Nadia terdiam, antara takut dan bersyukur. Ia tahu, tak ada pilihan lain. Tapi hatinya berkata, mungkin inilah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri asing ini, Nadia tidur tanpa rasa takut. Hari-hari berlalu. Gurun yang dulu tampak menakutkan kini mulai terasa seperti rumah. Setiap pagi, Nadia bangun sebelum matahari terbit. Ia belajar memerah susu, memberi makan kambing, membersihkan kandang, bahkan menjahit karung pakan yang sobek. Karim selalu mengawasi dari jauh, kadang menegur jika ia melakukan kesalahan, tapi tak pernah dengan nada tinggi. Namun semakin hari, Nadia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu. Karim jarang bicara soal masa lalunya. Tak ada foto keluarga di rumahnya, tak ada cerita tentang masa kecil, atau tentang siapa yang dulu mengajarinya bertani. Suatu malam, saat angin gurun mengamuk dan pasir beterbangan menghantam jendela, Nadia terbangun karena suara isakan lirih. Ia mendekati jendela, mengintip keluar, dan melihat Karim duduk sendiri di dekat kandang, membelai seekor kambing tua yang hampir mati. Ia berbicara dengan suara pelan, seolah mengobrol dengan teman lama.
Maaf, Jalila, aku belum bisa membangun rumah seperti yang dulu kita impikan. Tapi aku masih bertahan. Nadia menahan napas. Nama itu, Jalila? Siapa dia? Esoknya, saat mereka memberi makan kambing bersama, Nadia memberanikan diri bertanya. Karim, siapa Jalila? Karim terdiam. Tangannya berhenti menciduk pakan. Lama, sebelum akhirnya ia menjawab lirih. Istriku. Dia meninggal 3 tahun lalu. Saat melahirkan anak pertama kami. Anak kami juga tak selamat. Nadia tercekat. Kini ia paham, mengapa mata Karim selalu tampak kosong saat memandang matahari terbenam. Maaf, aku nggak bermaksud. Karim menoleh, menatap mata Nadia. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat kelembutan di balik dingin sorot matanya. Tak apa. Mungkin memang Allah mengirim kamu ke sini, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengisi kesunyian yang sudah terlalu lama. Ucapan itu menggantung di udara. Nadia merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Karim berdiri, mengambil selimut lusuh, dan menyerahkannya pada Nadia. Malam ini dingin. Tidurlah lebih cepat. Besok kita mulai bangun kandang baru. Dan saat Nadia berbalik menuju kamarnya, ia menyadari, gurun yang dulu menakutkan, kini menyimpan rahasia yang lebih hangat daripada rumah manapun. Sudah sebulan Nadia tinggal di peternakan Karim. Gurun yang dulu sunyi, kini penuh suara tawa kecil dan derap langkah 2 orang yang saling belajar memahami. Kambing-kambing tumbuh sehat, kandang baru hampir selesai, dan air dari sumur dalam mulai mengalir lebih jernih. Tapi hari itu berbeda. Langit gurun yang biasanya terang, kini kelabu. Angin membawa aroma tanah yang asing. Nadia berdiri di luar rumah, menatap langit dengan dahi berkerut. Karim, itu awan hujan, ya? Tanyanya sambil menunjuk ke arah timur. Karim keluar dari kandang, memicingkan mata, lalu mengangguk pelan. Langka sekali. Hujan di gurun itu seperti tamu tak diundang. Kadang bawa berkah, kadang bawa musibah. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangan Nadia, hujan turun membasahi padang pasir. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat tanah yang kering jadi licin dan kandang jadi becek. Mereka berdua berlarian menutup tumpukan jerami, memindahkan anak-anak kambing ke tempat lebih hangat. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara ringkikan keras dari kandang belakang. Itu si Rahma. Dia mau melahirkan, teriak Karim. Nadia mengikuti dari belakang. Seekor kambing betina rebah kesakitan, napasnya berat. Karim berlutut di sisinya, wajahnya tegang. Ini terlalu cepat, harusnya belum waktunya. Gumamnya. Harus gimana? Tanya Nadia panik. Karim menatap Nadia. Pegang tubuhnya. Tenangkan dia. Aku butuh kamu kali ini. Dengan tangan gemetar, Nadia memeluk tubuh si kambing. Hujan membasahi rambut dan pakaiannya, tapi ia tak peduli. Di saat itu, nyawa seekor kambing terasa lebih penting daripada kenyamanan apapun. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam pun berlalu. Akhirnya, lahirlah anak kambing kecil berwarna putih dengan totol hitam. Lemah, tapi hidup. Nadia menangis saat Karim mengangkatnya dan membalut dengan kain tipis. Kita berhasil, bisiknya. Karim menatapnya lama. Bukan kita. Kamu yang bantu aku. Aku pikir, aku tak akan bisa lewati ini sendiri lagi. Malam itu, di bawah hujan yang mulai reda, mereka duduk berdampingan di teras rumah. Tak banyak bicara. Hanya diam, saling menemani dalam sunyi yang tak lagi terasa sepi. Karim berkata pelan, hujan di gurun itu aneh, ya? Jarang datang. Tapi kalau datang, selalu bawa kehidupan baru. Nadia menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. Mungkin hujan juga bawa cinta yang baru. Pagi setelah hujan terasa berbeda. Udara gurun lebih lembut, tanah masih basah oleh sisa gerimis semalam, dan embun menempel di dedaunan kering di sekitar rumah Karim.
Bahkan kambing-kambing tampak lebih tenang. Nadia berdiri di tepi kandang, menggendong anak kambing yang baru lahir malam tadi. Ia membelainya dengan sayang sambil tersenyum. Tak jauh darinya, Karim menatap dalam diam. Nadia, panggil Karim tiba-tiba, membuat gadis itu menoleh. "HM," sahutnya. Karim berjalan perlahan ke arahnya, tangannya menggenggam sesuatu di balik jubahnya. Napasnya berat, seperti sedang menata keberanian yang sudah lama terkubur. "Aku pernah kehilangan. Dan sejak itu, aku menutup semua pintu untuk siapapun. Tapi saat kamu datang, Allah seolah membuka pintu itu lagi." Nadia terdiam. Matanya mencari-cari makna di balik sorot mata pria itu. "Aku tahu, kamu datang ke gurun ini bukan untuk mencari cinta. Tapi, aku yakin, Allah mempertemukan kita bukan karena kebetulan. Maka hari ini, di hadapan padang ini, dan langit yang menjadi saksi, aku ingin bertanya." Karim membuka genggamannya. Sebentuk cincin dari benang wol, sederhana tapi hangat, ia ulurkan ke hadapan Nadia. "Maukah kamu tinggal, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai istri dari seorang penggembala sepi yang telah jatuh hati padamu?" Nadia membeku. Hatinya bergetar, bibirnya gemetar. Ia menatap cincin benang itu, lalu wajah Karim, lalu langit gurun yang membiru. "Karim," bisiknya, "aku tak punya apa-apa. Aku hanya gadis desa yang datang karena tersesat. Tapi kau menemukan jalan pulang di tempat yang paling tak terduga," potong Karim lembut. Nadia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, aku siap. Bukan karena cincin ini, tapi karena kamu telah mengajarkanku arti pulang." Karim tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu begitu terang, seperti mentari yang baru naik dari balik bukit pasir. Mereka berdiri berdampingan. Di belakang mereka, anak-anak kambing berlarian, dan dari kejauhan, pelangi tampak menggantung malu-malu di ujung langit. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa bahagia mereka akan segera diuji oleh tamu yang tak pernah diundang. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tak ada pesta, hanya doa yang khusyuk dan roti hangat buatan Nadia. Karim mengenakan jubah putih terbaiknya, dan Nadia memakai gamis lembut yang dijahit sendiri dari kain sisa di gudang tua. Kambing-kambing seperti ikut merayakan, mengembik serempak saat akad terucap. Hari-hari mereka berjalan seperti mimpi indah. Peternakan semakin rapi, penghasilan makin stabil. Bahkan, Karim mulai menyuplai susu kambing ke pasar kota dengan merek sendiri, Nadia Has Milk. Namun pagi itu, dentuman mobil tua yang berdebu membuat Nadia tersentak dari tengah pekerjaan. Sebuah Land Cruiser berhenti di depan gerbang kayu. Seorang pria tinggi turun dari dalamnya. Wajahnya tegas, jenggotnya rapi, sorot matanya tajam. "Assalamualaikum," sapa pria itu. Karim keluar, mengerutkan kening. "Waalaikumsalam. Bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum samar. "Saya mencari seorang wanita bernama Nadia Salsabila. Katanya dia bekerja di peternakan ini." Nadia keluar dari rumah. Wajahnya langsung pucat. "Abang," gumamnya. Pria itu mendekat. "Akhirnya ketemu juga. Kami mencarimu kemana-mana, Dik." Keluarga panik. "Kamu hilang begitu saja dari bandara. Ayah hampir stroke." Karim menatap Nadia dengan tatapan bingung. "Dia siapa?" Nadia menunduk. "Itu abang kandungku. Namanya Fadil." Fadil melangkah ke depan. "Saya tak tahu apa yang terjadi. Tapi saya harus bawa Nadia pulang. Keluarga menunggu." Karim berdiri tegak. "Dia istriku. Kami sah di mata Allah dan hukum negeri ini." Fadil tercengang. "Menikah? Dengan penggembala? Dengan lelaki yang menyelamatkanku saat dunia mengabaikan," potong Nadia. Suasana menegang. Fadil memandang adiknya dalam-dalam, lalu mendesah panjang. "Kalau itu pilihanmu, kami tak akan paksa. Tapi ibu akan menangis jika kamu tak beri kabar." Karim menunduk hormat. "Kalau boleh,
Izinkan aku ikut ke Indonesia. Menemui keluarganya. Menenangkan hati ibunya. Mata Fadil membulat. Kamu rela tinggalkan gurunmu demi dia. Karim menatap Nadia. Dia adalah rumahku. Dan rumah bukan soal tempat, tapi tentang siapa yang menunggu di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, mereka terbang ke Indonesia. Peternakan dititipkan ke tetangga yang dipercaya. Di Brebes, Karim disambut dengan mata penuh curiga, tapi juga akhirnya air mata haru. Hari-hari Karim di tanah Jawa memberinya pelajaran baru. Sawah, hujan tropis, dan cinta yang tak mengenal batas gurun atau negeri. Dan di suatu senja, saat kambing-kambing peliharaan ayah Nadia kembali ke kandang, suara tawa dua insan terdengar dari bawah pohon mangga. Suara pria Arab yang dulunya sepi, dan wanita Indonesia yang dulunya tersesat, kini tak lagi sendiri.